Sebelumnya saya bertanya, apakah Injilnya dibacakan dulu biasanya? Silakan Romo, kalau mau dibacakan. Ya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom semuanya, selamat malam. Malam, Tuhan. Ya, saya di Merauke, Papua ini sudah jam 9 lewat 34 menit. Di sana paling jam 7.34 menit. Beda 2 jam kita di sana, di sini ya. Ya. Perkenalkan nama saya Pastor Agustinus Budiman MSc, ya, Misionaris Hati Kudus Yesus. Saya ditugaskan oleh tarekat saya itu untuk bermisi di Merauke ini di Papua. Ya. Memang kalau di daerah timur, Indonesia Timur itu memang MSc banyak berperan untuk melayani untuk umat di Indonesia bagian timur. Salam kenal untuk semuanya. Memang saya belum kenal semuanya ya. Saya mengenal dari jauh. Ya. Minta maaf kalau logat saya sedikit-sedikit campur orang-orang Papua ya. Ya gara-gara orang bahasa orang timur. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kesaksian yang sangat menarik yang saya alami. Waktu saya disuruh dihubungi oleh pastormu, ya, saya kaget juga malam-malam hari saya dihubungi. Di sini sudah jam 10:30 dia hubungi saya. Dia bilang, apakah Romo bisa memberikan renungan untuk kelompok kerahiman di Medan? Oh bisa. Ya, kebetulan saya kenal dengan Romomu di pertemuan Komsos KWI di Bali. Nah, di situ kami mulai perkenalan dan dia minta saya. Nah, ada satu pengalaman sangat menarik tentang kerahiman Allah yang itu yang saya alami sendiri waktu saya di Bali. Ya, waktu hari Minggu tanggal sampai lupa tanggal berapa itu. Waktu hari Minggu tanggal 28, kalau tidak salah. Ya, tanggal 28 Agustus. Waktu itu saya masih belum pulang. Saya masih belum pulang dari ke Merauke, saya masih di Bali. Sedangkan romo-romo lain sudah pulang duluan. Memang saya sengaja tidak mau pulang cepat karena pertama perjalanan saya cukup jauh
Jadi saya bilang satu kali sampai di Bali sekalian healing, sekalian dia cuci mata sedikit karena kita di Merauke ini banyak lihat hutan. Jadi sekalian ya agak sedikit refreshing sedikit. Nah, tanggal 28 Agustus kemarin itu ada seorang yang minta ngaku dosa ke saya. Misalnya ini sangat luar biasa, anak muda. Saya ketemu dia di tempat karismatik karena sebelum hari Minggu itu karismatik di Fransiskus Xaverius Kuta, paroki Kuta sana. Mereka meminta saya memberikan firman dan sharing kesaksian iman di karismatik. Nah, saya berjumpa dengan anak ini di karismatik ketika saya memberikan kesaksian tentang kehidupan saya sebelum menjadi seorang imam. Saya sudah pernah bekerja 8 tahun di Jakarta. Terus saya terpanggil itu pada usia 25 tahun. Ya, jadi 8 tahun saya kerja. Terus saya terpanggil itu karena kecelakaan, hampir mati. Di situ saya sadar bahwa saya sudah sangat jauh dari Tuhan. Ketika saya hidup, ya, kesaksian dari saudara saya, kakak saya, katanya napas saya sudah pergi, tapi akhirnya masuk ulang, ya, masuk kembali. Jadi saya hidup kembali begitu. Ketika saya mendengar itu, saya merasa bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk kembali bertobat dan meneruskan kehidupan dengan jauh lebih baik. Ya. Nah, pada saat itu saya memang bertobat, sungguh bertobat, saya mencari Tuhan. Dulu sangat malas ke gereja, tapi semenjak kejadian itu saya menjadi rajin ke gereja. Saya men-sharingkan pengalaman itu ke teman-teman di karismatik di sana. Terus anak muda ini dia tertarik dengan sharing saya. Terus dia datang ke saya dan mengatakan, Romo, saya ingin ngaku dosa. Romo. Saya bilang nanti hari Minggu saja tanggal 28, nanti kamu datang di paroki Kuta, nanti saya kasih pengakuan dosa. Nah, tanggal 28, saya harus pimpin misa di sana. Anak muda ini ngaku dosa dengan saya. Saya kasih, dia bercerita dan saya memberikan nasihat kepadanya. Saya memberikan absolusi seperti biasa. Dan setelah itu, Bapak Ibu percaya tidak, hari Minggu kemarin, tanggal 4, 1 minggu setelah tanggal 28 Agustus itu, saya mendapat kabar bahwa anak muda itu meninggal, kecelakaan. Saya kaget juga. Ya, pas saya habis mimpin misa, saya buka HP saya, ternyata sudah dapat kabar dari orang-orang Bali, orang-orang PD di sana, dan Romo yang rekan di sana kasih tahu saya bahwa Romo itu yang anak muda yang Romo kasih pengakuan dosa itu sudah meninggal dunia. Saya kali, oh kok begitu, astaga, saya bilang karena kecelakaan motor Romo. Nah, jadi ada berapa orang yang dekat dengan dia langsung WA saya. Mereka mengatakan Romo semenjak dia mengaku dosa dengan Romo, dia sudah berubah, sangat berubah. Dia rajin berdoa, ya, rajin berpuasa dan rajin baca kitab suci. Nah, di situ saya langsung merenung, luar biasa Tuhan. Saya bilang sebelum menjelang ajalnya 1 minggu sebelumnya dia sudah dapat pengakuan dosa dulu, Dan kita percaya bahwa orang yang bertobat, orang yang bertobat sebesar apapun kesalahannya, tapi ketika dia sungguh-sungguh bertobat, maka tidak kita sudah dikatakan semua dosa-dosanya tidak akan diingat lagi oleh Tuhan karena dia mengaku dosa. Dia mau bertobat. Sebaliknya orang yang pada awalnya hidup suci dan murni, tetapi menjelang akhir hidupnya dia malah melenceng dari Tuhan dan tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, tanda kutip melakukan perbuatan jahat, maka itu semua perbuatan baiknya itu akan dilupakan. Nah, saya merasa anak muda itu, saya rasa dia saat ini di surga. Karena apa? Karena 1 minggu sebelum dia meninggal, dia mengaku dosa. Nah, di situ saya sungguh merasakan Tuhan sungguh berbelas kasih, memberikan kerahiman kepadanya. Maka itu waktu sempat saya dihubungi oleh seorang ibu untuk mencari tema, saya berpikir-pikir tema apa yang cocok. Dan saya langsung mengatakan ini kerahiman ilahi bagi anak yang hilang. Dan saya rasa anak itu mengaku dosa, dia memang anak yang hilang. Ya, saya bisa tahu dari pengakuan dosanya. Tetapi bersyukur bahwa setelah pengakuan dosa, dia merasa dia berdamai kembali dengan Tuhan. Dan dia merasakan sungguh Tuhan mengampuni dia. Maka itu buah dari itu adalah dia ingin bertobat. Nah, saksi dari banyak orang yang dekat dengan dia, semenjak pengakuan dosa itu, dia mulai berubah. Tapi Tuhan lebih mencintai dan Tuhan mengambil dia. Nah, kita masuk dalam renungan. Ini saat menarik dalam renungan ini, ada berapa rahasia yang sangat luar biasa dalam cerita tentang perumpamaan yang anak yang hilang. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar cerita ini, sudah sangat banyak dengar cerita ini, tetapi mari kita mulai membedah dan membongkar kitab suci ini ya. Ada banyak rahasia di sini. Yang pertama, anak yang hilang ini anak yang kurang ajar. Ya, anak yang kurang ajar. Jelas sangat kurang ajar, karena
orang tua masih ada, tetapi dia sudah minta harta warisan. Ini kan namanya anak kurang ajar. Ya, ya mana ada sih anak yang papa mamanya masih hidup, tapi dia langsung minta harta warisan. Ini anak kurang ajar. Ya, tetapi kita lihat respon papanya. Papanya tidak marah. Ya, papanya malah memberikan apa yang dia minta. Maka papanya berikan kepadanya harta warisan kepadanya. Yang berikutnya, dia menghabiskan hartanya. Ya, dia pergi ke tempat lain, menjual hartanya dan menghabiskan hartanya. Nah, kalau kita bicara tentang kerahiman, rahim, ya, rahim itu kan kalau secara kedokteran itu kan tempat yang paling nyaman bagi cabang bayi. Ya, bayi merasa sangat nyaman, sangat tentram, ada kehangatan di situ, dia memperoleh makanan di situ juga, memperoleh oksigen dari situ semua. Ya, dari plasenta yang bergabung dengan mamanya. Nah, kalau keluar dari rahim, berarti keluar dari kenyamanan, zona nyaman. Ya, kalau kita lihat bayi-bayi kalau lahir, ya, biasanya kan menangis. Ya, menangis kan bayi kalau lahir kan. Ya. Nah, kalau dia menangis itu bisa diteliti secara kedokteran dan teologi sebenarnya. Kedokteran itu berarti ketika dia keluar dari rahim mamanya, itu oksigen masuk ke dalam paru-paru bayi itu, maka itu langsung bereaksi, maka dia menangis. Dia kaget. Ya. Tapi secara teologi, rahim itu kan tempat yang paling nyaman dan tentram bagi bayi. Nah, ketika dia keluar dari rahim mamanya, dia merasa dia keluar dari zona nyaman. Dia keluar dari rasa kehangatan dan cinta yang mendalam. Nah, di situ dia merasa tidak nyaman, makanya dia menangis. Jadi bisa diartikan secara dua pihak, secara kedokteran dan secara teologi. Nah, anak yang hilang ini, dia keluar dari rumah bapaknya itu sama seperti dia keluar dari kerahiman bapa sebenarnya. Dia keluar dari zona nyaman dan kerahiman bapa. Nah, Yesus katakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalau engkau adalah cabang dan ranting-rantingnya, kalau engkau terpisah dari aku, maka engkau akan kering dan mati. Ya. Dan itu yang kita lihat dari anak yang hilang, dia menjadi kering dan mati. Hidup dalam dosa, hidup dalam percabulan, kering dan mati, bahkan sampai dikatakan dia kelaparan. Ya, orang yang lepas dari Allah, orang yang lepas dari kerahiman Allah, dia akan selalu merasa lapar dalam hidup ya. Entah dia lapar secara penghargaan, dihormati, lapar akan uang, lapar akan kuasa, lapar akan harta. Nah, tetapi yang bersyukurnya bahwa anak ini dia menyadari bahwa dia sudah jauh keluar dari rahim Bapa, keluar dari kenyamanan zona bersama dengan Bapa, dan dia memutuskan untuk kembali. Nah, ketika dia kembali inilah sikap bapaknya sangat luar biasa. Ya, ini berbeda dengan orang tua kita ya. Orang tua kita kalau kita sudah pergi, ya saya punya pengalaman waktu saya masih kecil, saya termasuk orang nakal juga ya. Saya seringkali pergi jauh-jauh, namanya anak laki-laki kan pergi jauh bermain, kalau sudah pulang malam, mama sudah tunggu dengan sapu lidi. Itu biasa ya, sapu lidi atau papa ya. Biasanya kita punya orang tua itu kalau lihat anaknya nakal itu, ya apalagi sudah anak durhaka begitu, biasanya kita akan pukul, ya pukul sampai dia menangis. Tetapi sikap bapak beda, ya. Ketika anaknya pulang, pada anaknya sudah siapkan jawaban pamungkas untuk membela dirinya, tapi papa tidak pernah bertanya apa yang sudah kamu buat. So, kita perhatikan di Injil itu, Bapak tidak pernah bertanya, apa yang sudah kamu buat? Tetapi apa yang Bapak buat, Bapak berlari, memeluk dan mencium. Nah, apa arti tanda memeluk dan mencium ini? Nah, kita harus ini ya, harus memahami budaya orang Yahudi. Ya, maka itu dalam penafsiran kitab suci itu ada nama dalam bahasa Jermannya itu Sis in Leben. Sis in Leben artinya situasi yang hidup pada saat itu, budaya apa yang hidup pada saat itu di dalam kitab suci. Nah, kalau kita ingin menafsirkan kitab suci, kita mesti tahu sis in Leben. Apa yang hidup saat itu, budaya apa yang hidup pada saat itu. Kata-kata bijaksana apa yang hidup pada saat itu. Nah, budaya yang hidup pada saat itu dalam budaya orang Yahudi, ketika mereka menerima dan mengampuni, tanda yang mereka buat adalah mereka memeluk dan mencium. Itu adalah tanda. Ya, Bapak tidak memukul, Bapak tidak bertanya apa yang sudah kamu buat, tetapi apa yang Bapak buat, Bapak memeluk dan mencium. Itu berarti tanda pengampunan. Tanda pengampunan, ya.
Oke, itu adalah budaya yang hidup pada saat zaman Yesus, pada saat di zaman orang Yahudi. Yang berikutnya, apa yang Bapak buat lagi? Bapak memberikan 3 barang yang sangat luar biasa. Yang pertama itu jubah yang terbaik. Orang Yahudi, dalam sisi label orang Yahudi, mereka tidak terbiasa pakai jubah. Mereka adalah pekerja keras. Mereka orang terjajah. Mereka biasanya pakai baju biasa saja. Nah, jubah yang dipakai, jubah yang biasa pakai itu adalah raja. Dan biasanya warna ungu. Ungu itu warna yang paling mahal pada zaman Yesus. Karena sulit untuk dibuat warna itu. Ya, jadi paling mahal. Nah, jubah berarti seperti sayap ya, yang dipakai pluvial yang pada saat adorasi Sakrament Kudus itu seperti jubah begitu. Ya, itu bisa dipakai oleh raja-raja. Itu yang pertama, pakaian raja dipakaikan. Yang kedua, Bapak memberikan cincin. Nah, orang Yahudi itu pekerja keras, pekerja ladang dan sawah. Mereka tidak terbiasa pakai cincin. Yang pakai cincin adalah raja di dalam istana. Dia selalu pakai cincin. Ya, secara sisi label. Yang berikutnya, yang ketiga, Bapak memberikan sepatu. Nah, orang Yahudi, secara konteks yang hidup pada saat itu, mereka jarang pakai sepatu. Mereka banyak telanjang kaki. Yang pakai sepatu itu biasanya raja. Nah, kalau kita perhatikan 3 barang ini, ya jubah, cincin, dan sepatu, ini adalah 3 barang raja. Ya, jadi anak yang hilang itu diperlakukan sebagai seorang raja pada saat dia kembali. Ya, dia tidak dipukul, dia tidak ditanyai, dan dia juga dipeluk, dicium berarti diampuni. Ya, habis itu dia diperlakukan sebagai seorang raja. Ya, dengan barang-barang raja itu. Yang berikutnya yang terakhir yang menarik adalah Bapak katakan sembelilah lembu yang tambun itu supaya kita bisa bersukacita makan bersama. Nah, tanda pengampunan yang paling tinggi adalah makan bersama. Oke, kita tarik pada saat Yesus bangkit. Ya, kita tahu bahwa Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Kita tahu ya, menyangkal Yesus 3 kali. Yudas juga menyangkal Yesus. Sebenarnya dosa Yudas dan Yesus itu sama-sama menyangkal sebenarnya. Ya, Yudas menyangkal Yesus dengan menjual Yesus. Petrus juga menyangkal Yesus, tetapi dia tidak menjual Yesus. Tapi yang menarik dari 2 orang ini, Yudas dan Petrus ini, Yudas ketika merasa berdosa, dia sudah merasakan bahwa dia sudah hancur dan rusak dan tidak ada pengampunan lagi. Maka itu dia menggantung dirinya sehingga dia mati dan jatuh dengan usus yang terburai, mati. Nah, sedangkan Petrus dia juga merasa berdosa dengan menyangkal Yesus, tetapi meskipun dia berdosa dia tetap mencari Yesus. Nah, ini yang berbeda. Dia hampir mirip dengan anak yang hilang di Petrus ini, ya. Dia menyangkal tapi dia masih mencari. Nah, kalau kita ingat cerita waktu Yesus bangkit, waktu para murid itu menjala kembali. Nah, waktu itu kan Yesus kan bangkit dan muncul tengah-tengah mereka dan menyiapkan api. Yesus bertanya, anak-anak mari sarapan. Apakah ada lauk di padamu? Mereka memberikan ikan kepada Yesus. Nah, pada saat ngobrol itulah, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Petrus menjawab, ya aku mengasihi kamu. Petrus, apakah sungguh mengasihi aku? Ya aku mengasihi kamu. Petrus, apakah kau sungguh mengasihi aku? Guru, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Itu pengampunan diberikan pada saat makan, perjamuan. Maka itu perjamuan bagi orang Yahudi itu adalah saatnya memberikan pengampunan, saling silaturahmi, saling berdamai satu sama lain. Dan kalau kita tarik dalam Ekaristi, sebenarnya dalam Ekaristi itu kan kita makan bersama, makan besar sebenarnya. Ya, dalam Ekaristi itu Allah mengadakan perjamuan. Nah, kalau kita ngerti dari perjamuan itu dan kita hubungkan dengan cerita anak yang hilang, itu berarti setiap hari Minggu itu Allah menawarkan pengampunan kepada kita lewat perjamuan sebenarnya. Tetapi seringkali orang Katolik menangkap bahwa saya kan orang Katolik, jadi ya saya ke gereja itu kewajiban. Kalau iman kita cuma sampai di situ, kita tidak akan kuat. Ya, tapi kalau kita menyadari bahwa setiap minggu itu adalah perjamuan besar dan perjamuan besar itu Allah mengadakan perjamuan dan perjamuan di situlah ada pengampunan sebenarnya. Allah mengampuni kita, memberikan kita makan tubuh dan darah putranya supaya kita diampuni, dibersihkan, mendapat berkat dan kita bagikan kepada banyak orang. Nah, kalau kita perhatikan dengan Injil hari ini,
Bapa menutup pengampunan itu dengan menyembelih lembu, dan itu sama dengan saat Ekaristi. Ya, Bapa melihat kita berdosa, kita datang ke rumahnya, kita mencari dia, Bapa mempersembahkan korban tubuh dan darah anaknya, dan dia memberikan kita tubuh dan darah supaya kita makan. Itu tanda pengampunan. Pengampunan yang sangat luar biasa. Dan kata lain adalah kerahiman. Ya, kalau kita masuk dari Ekaristi, kita orang berdosa, kita diampuni, kita diberikan tubuh dan darah dalam perjamuan sebagai lambang pengampunan, dan di situ saatnya kita masuk kembali dalam rahim Bapa, merasakan kerahiman, kehangatan, cinta Bapa yang sangat mendalam, yang diwujudkan dalam kerahiman yang darah dan air yang keluar dari hati Yesus itu. Nah, Injil hari ini sangat luar biasa ya. Saya kalau diminta untuk pimpin ibadah tobat, saya pasti memilih perikop ini. Karena perikop ini sangat banyak rahasia yang Yesus bungkus dengan luar biasa, dengan simbol-simbol. Dan kalau hal-hal ini bisa diketahui kalau kita duduk tenang dan merenung, baru akan kita tahu bahwa ini simbol ini artinya ini, simbol ini artinya ini, simbol ini artinya ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu semua berhubungan dengan Ekaristi, ya. Kalau kita datang ke Ekaristi, kita masuk Ekaristi, sebenarnya Bapa itu memberikan pengampunan kepada kita lewat perjamuan. Kita masuk kembali dalam rahim Bapa, dalam kerahiman Bapa, kita disempurnakan, kita dikuduskan, kita dibersihkan, dan kita keluar dari rumah gereja, kita pun bisa membagi berkat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih dari renungan saya. Semoga itu menguatkan iman dan penghayatan Anda terhadap kerahiman ini. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, mungkin ada Ibu, Bapak yang mau bertanya terkait tema, silakan. 2 orang. Selamat malam, Romo. Malam. Saya Ibu. mau bertanya, Romo. Ya. Bagaimana, Romo, jika kita mempunyai saudara yang hilang terus, Romo? Kita sudah berusaha memberikan, mengajak, mengelek, atau membujuk supaya jangan terlalu jauh dari hal-hal yang tidak baik. Kita berdoa juga, Romo, tapi sudah sekian masih mendegilkan hati. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Si anak terus mendegilkan hati. Oke. Ya. Ini boleh saya tahu ibu ini ibu siapa? Ibu Yanita Munte, Romo. Ibu Yanita. Oke. Kita dalam hidup ini kadang-kadang harus pakai prinsip Paulus ya. Saya juga memakai prinsip Paulus sampai dengan detik ini. Kita sebagai imam pun, ya misalnya saya sedikit sharingnya, kita sebagai imam pun, kadang-kadang kita seringkali ngomong dengan kita mengeluarkan suara kenabian ya. Seorang imam kan, pastor kan mempunyai 3 jabatan, imam, nabi, dan raja. Ya, nah seringkali dalam khotbah itu suara kenabian keluar, mengkritik, ya bahkan mengkritik, menegur, menasihati supaya umat berubah. Nah, tapi yang terjadi kan seringkali umat tidak pernah berubah. Ya, keras kepala iya, Romo tegur, malah Romo dibicarakan di belakang, digosipkan, disebarkan kebencian tentang Romo itu banyak. Ya. Tetapi saya memakai prinsip Paulus. Apa yang Paulus pakai dalam prinsip hidupnya? Dia mengatakan begini, jika saya melihat saudara saya berdosa, berbuat salah, saya tidak tegur, berarti saya salah. Oke. Tetapi jika saudara saya sudah tegur dia tidak mau mendengar apapun nasihat saya, untuk supaya dia baik, berarti saya tidak berdosa lagi, dia sudah berdosa kepada Bapa di surga. Kita pakai prinsip begitu, Ibu. Kita kalau merubah orang tidak bisa. Yang bisa merubah orang itu adalah dia sendiri. Ya. Nah, kita tidak bisa akan mampu, kalau kita ngomong gini, kamu harus berubah ya. No. Ya. Pengalaman pribadi saya, Ibu, manusia itu, ya apalagi laki-laki ya, ini agak keras kepala ini, kalau tidak mau menjemput dia, itu sulit berubah, Ibu. Kebanyakan manusia begitu. Nah, kadang-kadang saya mengalami. Ya, saya mengalami bahwa setelah saya kecelakaan hampir mati, baru saya berubah. Itulah kedegilan dan kebebalan manusia. Nah, ketika saya mulai mencari Tuhan, akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti dia. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Ya,
Bahkan Yesus katakan kepada para 70 murid, apakah engkau tidak mau pergi? Silakan. Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti dia. Kalau engkau ingin mengikuti saya, ini jalan kebenaran hidupnya begini. Tapi kalau engkau tidak mengikuti dia, silakan. Nah, itu juga dipakai oleh Paulus. Saya lihat saudara saya salah, saya tegur. Kalau saya tidak tegur, berarti saya dosa. Tapi kalau saya sudah tegur, dia tidak mau berubah, ya itu urusannya dengan Tuhan. Saya tidak berdosa lagi. Nah, kita pakai prinsip itu, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi beban melihat orang-orang begitu, Ibu. Ya, karena gini, apalagi saya sebagai seorang pastor paroki, ya. Kita sudah mengajar, sudah ngomong sampai berbusa, umat begitu-begitu saja. Kita mau ngomong apa lagi? Ya. Bukan berarti kita tidak pernah tegur. Saya pakai prinsip Paulus. Kalau ada yang salah, saya tegur. Kalau kamu tidak mau dengar, itu urusan kamu dengan Tuhan. Saya tidak berdosa lagi. Makanya saya sekali bilang ke umat saya, Tuhan menasehati kamu setiap minggu di mimbar ini loh. Cuma kamu tidak ngeh. Kamu cuma melihat bahwa Pastor Agus yang nasihati kamu. Tetapi seorang imam ditabiskan berarti ada Kristus di dalam dirinya. Kristus menasihati umatnya tiap minggu. Tetapi ingat, manusia punya kehendak bebas. Nah, sesuai yang bacaan hari ini ya, Yesus memilih para rasul. Ternyata di dalam 12 rasul ada satu rasul yang mengkhianat. Sebenarnya ada dua pengkhianat sih sebenarnya, Yudas dan Petrus juga sebenarnya. Tapi yaitu yang ketahuan betul memang Yudas. Nah, pertanyaan apakah Yesus salah pilih? Tidak. Yesus tidak pernah salah pilih orang. Tetapi ingat, setiap orang dipilih itu selalu ada kehendak bebas dalam dirinya. Ya. Nah, itulah manusia. Dia mempunyai kehendak bebas. Dia bisa memilih, ya. Kita menasihati dia oke, tetapi dia punya kehendak bebas. Dia memilih atau tidak, ya. Nah, kehendak bebas itu terjadi dari apa yang sudah dialami. Nah, kalau dia sudah mengalami disentuh oleh Tuhan, nah di situ kehendak bebas memilih bahwa saya harus ikut Tuhan. Nah, biasanya begitu, Ibu. Ya. Jadi Ibu pakai prinsip Paulus saja, ya. Kalau kita mau, aduh kapan dia mau berubah? Kita yang stres, Ibu, dia tidur enak-enak, kita yang stres lihat dia. Ya toh? Jangan. Kita jangan stres lihat kelakuan orang begitu, ya. Tegur dia kalau dia salah, bawa dia dalam doa. Kalau dia tidak berubah, dia berusaha dengan Tuhan, bukan dengan saya lagi. Nah, itu mungkin saya bisa jawab, Ibu, ya. Ya, begitu. Oke. Terima kasih, Romo. Ya. Baik, silakan ada yang lagi yang mau bertanya. Saya jawab dulu yang Ibu Mary Sulaiman. Link YouTube kami belum ada, Ibu. Kami cuma pakai Zoom aja. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada, karena kini beda waktunya 2 jam, mungkin ada yang mau sharing, kami persilakan. Satu orang. Baik, kalau belum ada yang mau sharing, Romo saya mau sharing. Jadi terkait dengan apa yang Romo sampaikan, saya juga mau sharing, Romo, ketika zaman muda memang saya juga orang yang nakal, ya, dan juga jauh dari Tuhan. Dan titik perubahan saya itu mungkin beda dengan Romo. Kalau Romo kan hampir mati. Kalau saya dalam kondisi patah hati yang sangat, Romo. Dan itu titik balik saya dari yang awalnya saya mau mengatur Tuhan, jadi dibuat Tuhan hancur berkeping-keping, lalu dibentuk kembali dengan lebih sempurna. Dari situ saya lebih berusaha berserah banget sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur saya, dan ya puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya anugerah untuk bisa menikah. Seperti itu. Ya kan, Bapak Ibu? Ya. Saya sedikit sharing mengenai ini, sangat menarik, ya. Di setiap masalah itu pasti ada rahmat dan berkat di balik itu semua. Itu bagi orang yang percaya. Ya, bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, masalah di depan mereka dan tidak ada pengharapan. Nah, itu, ya. Jadi
Ada bedanya orang yang beriman menjalani hidup dengan orang yang tidak beriman. Tergantung sudut pandang sebenarnya. Kita mau bahagia di dunia ini tergantung sudut pandang, ya. Tergantung kacamata apa yang kita mau pakai, ya. Maka itu benar, ya. Kalau kita melihat ini, kalau saya tertarik secara Buddhisme, ya. Buddhisme sangat menarik ya tentang Buddhisme. Nah, Siddhartha Gautama itu mengajarkan kepada pengikutnya yaitu pengosongan diri. Kosong. Kosong adalah isi-isi adalah kosong. Apa artinya semua? Sebenarnya orang yang paling bahagia itu di dunia itu adalah orang yang tidak mempunyai keinginan sebenarnya. Ya. Orang yang terlalu banyak keinginan itu tuh orang yang paling menderita. Karena apa? Dia banyak keinginan tapi seringkali tidak tercapai. Nah, itu yang membuat dia menderita. Ya. Maka itu Buddhisme selalu mengajarkan kepada pengikutnya itu kosong. Kosongkan dirimu, ya. Dengan kau kosong berarti kau memperoleh kedamaian. Kosong adalah isi-isi adalah kosong. Nah, dan Yesus sendiri pun sebenarnya menempuh jalan kekosongan diri, kenosis ya dalam bahasa teologinya. Ya, dia keluar dari surga, dia meninggalkan segala sesuatu. Dia datang ke dunia dengan kosong memang. Dan kita tahu bahwa Yesus itu tinggal dalam penderitaan, ya, dalam kemiskinan, bukan dalam kekayaan, ya. Meskipun dia, Paulus katakan meskipun dia kaya di surga asalnya, tapi dia tinggalkan semua untuk jadi kosong. Maka itu kalau kita hubungkan dengan bacaan kemarin ya, hari Minggu itu tentang, terus katakan, kalau engkau datang kepadaku, ya tidak bisa melepaskan dirimu dari orang tuamu ini dan itu, engkau tidak bisa melepaskan duniawi, kau tidak layak bagiku. Kenapa? Karena Yesus sendiri pernah menunjukkan bahwa dirinya mengosongkan diri, melepaskan diri. Ya. Nah, jadi orang yang beriman, ketika dia memakai kacamata iman, ya, ketika dia melihat masalah, dia tahu bahwa masalah ini datang dari keinginan pribadi dia, yang seringkali tidak tercapai keinginan itu. Dia tidak bisa datang sesuai harapan dia. Maka itu ketika dia mengubah itu semua dengan berpasrah, seperti Bapak Heru katakan tadi itu, dia mulai menikmati hidup akhirnya. Pasrah, menerima keadaan apa adanya. Nah, berarti dia mengosongkan dirinya sebenarnya pada saat itu. Orang yang berpasrah, orang yang berserah diri pada saat sebenarnya dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mau lagi mengisi dirinya, bejana dirinya itu dengan segala keinginan-keinginan. Dan dia tahu bahwa keinginan itu sebenarnya malah menghancurkan dan menjebak dia. Dengan dia berpasrah, berserah, nah dia menggunakan kacamata iman. Dan dia percaya di balik semua masalah pasti ada rahmat dan berkat di balik itu semua. Tetapi orang yang memakai kacamata duniawi, ya, yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginan itu, dia melihat masalah ya masalah. Tidak bisa menemukan rahmat dan berkat. Saya berani ngomong begini karena saya mengalami. Ya. Bagi saya kecelakaan itu adalah masalah. Saya waktu itu tidak terima. Sangat tidak terima. Bahkan di rumah sakit saya tidak terima. Tetapi dalam perjalanan, saya 9 hari di rumah sakit, saya keluar dari rumah sakit dan saya istirahat. Saya merenung saya banyak di dalam kamar waktu itu. Saya banyak merenung. Dan saya akhirnya sadar bahwa satu persatu dosa yang pernah saya buat itu muncul di benak saya, dan dosa saya pikir itu tidak berdosa. Tetapi setelah kecelakaan saya baru tahu dan rasa bahwa itu benar-benar berdosa. Nah, ya. Jadi pada saat saya kecelakaan itu, dan saya mulai mengosongkan diri saya, baru saya menemukan bahwa memang masalah. Ya. Tapi lama-lama masalah itu menjadi berkat, dan saya akhirnya menemukan panggilan saya dari masalah itu. Jadi itu yang saya bisa bagi sedikit lanjut dari seri Bapak Heru itu ya. Penting kita orang Katolik mengosongkan diri juga sebenarnya. Ya. Semakin banyak keinginan semakin menderita sebenarnya. Ya. Semakin tidak ada keinginan, semakin kita besar dan berpasrah, malah kita semakin lebih enjoy dalam hidup. Betul tidak? Ya, Bapak Ibu pasti punya pengalaman tak? Ya. Maka itu mengapa orang begitu sulit untuk mengampuni orang lain? Nah, ini berhubungan dengan luka batin lagi ya. Sangat benar kita tentang luka batin. Mengapa orang begitu sulit untuk mengampuni orang lain? Karena sebenarnya manusia itu, sebelum orang lain melukai dirinya, dia sudah melukai dirinya sendiri. Ya, ingat ya, bahwa orang lain itu cuma simptom, ya. Orang lain itu cuma hanya pemicu saja, gejala saja. Sebenarnya manusia sendiri sudah melukai dirinya sendiri. Pertama, ketika dia misalnya, ini manusia ya, dia mengaca misalnya, dia berkaca. Ya. Dia bilang, aduh, kenapa hidung saya kok pesek ya? Nah itu, kenapa ya? Kenapa kan? Nah,
Melukai hati itu. Ya. Kenapa ya kok saya tidak tampan ya? Nah, itu mulai melukai hati nih. Nah, kenapa kok saya tidak cantik ya? Nah, kenapa rambut saya tidak lurus ya? Kenapa rambut saya tidak keriting berombak ya? Kenapa? Itu kan mereka tidak menerima diri sebenarnya. Ya. Kenapa kok saya tidak kaya ya? Kenapa kok saya tidak pintar ya? Nah, tambah satu manusia itu sebenarnya melukai dirinya setiap hari sebenarnya. Nah, orang lain itu sebenarnya hanya pemicu, ya. Misalnya ada satu orang, pesek. Jadi orang itu yang merasa punya dihitung pesek itu marah gitu. Langsung, kurang ajar ya. Akhirnya jadi benci dan dendam dengan orang itu. Sebenarnya luka batin itu kalau kita sibuk mengampuni orang lain, tapi kalau kita tidak mengampuni diri sendiri tidak ada guna. Saya dulu sangat percaya ilmu psikologi dapat menyembuhkan luka batin, ternyata tidak juga. Saya menemukan dalam keinginan doa, ya saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa saya kok begitu sulit untuk mengampuni orang lain ya? Dalam keinginan itu saya mendengar suara yang berbicara kepada saya di hati, engkau harus mengampuni dirimu terlebih dahulu, baru bisa engkau mengampuni orang lain. Nah, itu sama dengan hukum cinta kasih. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak peduli dengan diri kita sendiri, betul tidak? Ya. Jadi semua harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kita bisa mengasihi diri kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa mengampuni diri kita akan lebih gampang untuk mengampuni, berdamai, dan mencintai orang. Semua harus dimulai dari diri. Kita mau merubah orang, kita harus rubah diri dulu. Tidak bisa kita rubah orang lain, sedangkan kita tidak berubah. Jadi semua harus mulai dari diri sendiri dulu, baru bisa kita mulai kepada orang lain. Sekedar sharing untuk mempertambah pengalaman rohani dan secara teologi begitu. Baik. Lanjutkan satu lagi yang mau sharing, silakan. Bisa saya, Pak? Silakan, satu lagi Bapak Ibu. Oh ya. Boleh, Bu Emma, silakan. Selamat malam, Romo. Malam, Ibu. Saya sharing tentang terjadinya seseorang murid SMA. Ceritanya begini, Romo. Waktu saya pernah diundang ke Keuskupan Ruteng, saya singgah di satu paroki namanya Lembor. Saya bertemu banyak umat di sana untuk sosialisasi kerahiman. Tapi saya tidak mengenal mereka karena saking banyaknya ya, Romo. Setelah saya kembali, beberapa bulan kemudian, ada seorang guru namanya Pak Sipri. Pak Sipri itu telepon saya, menceritakan bahwa anak didiknya namanya Ansel, murid kelas 3 SMA. Itu mengeluarkan darah dari lubang hidung, lubang telinga, dan mulut. Saya bertanya, apakah dia jatuh atau bagaimana? Tidak, tiba-tiba mengeluarkan darah. Nah, Pak Sipri ini mengajak saya untuk berdoa bersama malam itu. Saya oke saja diajak berdoa bersama. Saya mengatakan kepada Pak Sipri, mari kita doa koronka. Setelah doa koronka selesai, saya bertanya kepada Pak Sipri, orang tuanya Ansel itu ada di mana? Orang tuanya sekian bulan lalu pergi ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, untuk mengais rezeki sebagai tukang bangunan. Karena anaknya ini rencana setelah kelas 3 selesai akan lanjut dengan kuliah. Selama ini ditinggal orang tuanya, dia tinggal dengan neneknya. Setelah berdoa selesai itu, Pak Sipri juga bertanya kepada saya, Ibu, apa yang Ibu lihat dalam doa? Saya menyaksikan ya semacam orang tidur dengan selimut dan spray yang warnanya putih bersih dan segala macam itu saya ceritakan waktu itu. 2 hari kemudian saya kontak Pak Sipri, bagaimana keadaannya Ansel? Sudah dibawa ke rumah sakit di Cancar.
Oke, kalau sudah ada di rumah sakit mungkin lebih nyaman ya, ada yang menangani. Dan saya minta nomor HP-nya, diberi. Setelah saya mendapatkan nomor HP-nya Ansel, hari Kamisnya besoknya saya telepon. Bagaimana keadaan Ansel? Dia bisa bicara. Ansel ini di rumah sakit. Dia mengatakan begini, Bunda, saya sakit seluruh badan saya. Sangat-sangat sakit. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya mengatakan, oke, kamu tetap sadar dalam doa, kami juga berdoa untukmu. Itu yang saya katakan pada Ansel. Keesok harinya saya telepon lagi, ternyata yang menerima paman kecilnya, jadi mungkin adik dari ayahnya ya. Dia menerima, memberitahukan bahwa Ansel sudah lebih baik keadaan kondisinya. Saya senang, wah senang sekali dia sudah lebih baik. 3 hari kemudian, saya mencoba telepon lagi, Romo. Yang terima Ansel sendiri. Ansel bercerita bahwa dia sudah lebih baik dan sekarang saya sudah di rumah. Saya mengatakan jaga kesehatan dan terus bawa dalam doa. Dia bilang, oke, kita bercerita ada waktunya. Setelah itu keesokan harinya, Pak Guru ini, Pak Sipri, telepon saya lagi. Ibu bisa mohon doa untuk Ansel. Saya katakan, loh, kenapa? Kemarin dia sudah bilang sudah lebih baik. Ternyata malamnya dia meninggal. Buat saya itu sedih sekali. Saya baru mengenal beberapa saat, ternyata dia sudah nggak ada. Tapi kami sudah bawakan dalam doa. Itu saja, Romo. Terima kasih. Ya, ya. Hampir mirip cerita dengan anak itu ya, yang di Bali itu ya. Ya, itu sudah Tuhan memberikan tanda-tanda ya. Maka itu setiap hari Tuhan memberikan tanda kepada kita, apakah kita peka atau tidak membaca tanda itu. Ya, silakan yang lain jika mau. Ya. Mas Heru, saya boleh, Mas Heru? Silakan, Pak Prasetyo. Mohon maaf, saya nggak buka kamera ya, karena pemandangan Iya. ya. Romo, mohon maaf, Romo. Saya ingin diperjelas, Romo, tentang tadi Romo berbicara apa itu? Memaafkan diri sendiri, Romo. Itu bagaimana, Romo? Karena kadang-kadang kita tidak sengaja atau tidak tahu kapan kita berbuat salah. Kalau orang lain kita tahu ya, Romo ya. Tapi untuk mengampuni diri sendiri itu, mohon maaf, tolong diperjelas, Romo. Makasih, Romo. Ya. Saya masuk di tentang melukai diri sendiri ya. Di dalam diri kita itu kan kita ada keinginan, ada cita-cita, ya. Yang seringkali itu tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya saya menginginkan, misalnya, ya, anak saya harus jadi begini, dan begini, ya. Tapi ternyata dalam perkembangan anak tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Terus malah kelakuannya itu malah jauh dari harapan kita. Nah, kita marah, kita pukul dia, kita buat dia menderita, pukul, menangis. Nah, tanpa sadar, ternyata anak juga lebih gila lagi. Dia tambah lawan lagi orang tua. Nah, tanpa sadar itu ada benci dan dendam di antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Tanpa sadar. Nah, semua bermula dari segala keinginan dan harapan. Ya. Nah, maka itu saya kan sudah bilang tadi ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya keinginan sebenarnya. Dia paling bahagia. Ya, karena dia menjalani hidupannya, dia melihat apa yang ada, dia syukuri, dia terima. Ya, dengan melukai diri sendiri dengan segala keinginan dan harapan, itu secara anak ya. Misalnya istri juga atau suami. Ya, seringkali ketika misalnya pengantin baru itu dia berharap bahwa suami istrinya itu akan menjadi sosok pribadi yang hebat dan baik di mata dia. Tapi dalam perjalanan kan seringkali kan kedok-kedok yang selama pacaran itu kan terbuka semua. Ya, yang kita berharap bahwa aduh suami saya kalau seringkali kan para istri tetap setia, memberikan rezeki lahir dan batin, semua oke, semua tidak punya wanita simpanan, itu kan harapan, ya toh, ya, harapan. Nah, sama dengan suami juga, ya kalau boleh istri juga kita begitu. Tetapi dalam perjalanan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu sebenarnya melukai.
Nah, dipicu lagi dengan orang-orang yang kita harapkan memang tidak sesuai dengan harapan. Nah, situlah muncul benci dan dendam. Nah, sebenarnya ada doa khusus sebenarnya untuk mengampuni diri sendiri. Ya, ya. Dalam doa khusus itu kita menggunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus aku mengampunimu diriku sendiri. Ya. Aku mencintai dirimu, aku mencintaimu diriku sendiri, aku sayang kepadamu diriku sendiri, dan aku minta maaf kepadamu diriku sendiri. Kita harus minta maaf setiap hari kepada diri kita sendiri, karena tanpa sadar kita membuat diri kita terluka dengan segala harapan-harapan yang tidak tercapai. Ketika saya dalam doa itu saya bertanya pada Tuhan Yesus, itu Yesus menjawab kepada saya dalam suara yang sangat hangat suaranya itu, engkau harus mengampuni dirimu sendiri. Bagaimana Tuhan untuk mengampuni diriku sendiri? Ya, saya bertanya. Dan dalam keheningan itu saya mendengar suara, dalam nama Tuhan Yesus aku mengampunimu diriku sendiri. Pakai rumusan doa itu. Habis itu baru kita mengampuni orang lain. Ya. Fokus pada diri sendiri, bereskan dirimu sendiri, berdamai dengan dirimu sendiri, baru engkau bisa berdamai dengan orang lain. Dan memang secara psikologi memang betul ya. Orang lain itu cuma pemicu. Nah, kalau misalnya kita bicara luka batin ya. Luka batin itu seperti batu yang dilempar di tengah telaga sungai ya, telaga ya, jatuh kemplung. Ketika jatuh kan dia menimbulkan riak kan. Dia membentuk seperti lingkaran itu, riak kan. Nah, riak itu adalah simptom, yaitu gejala pemicu-pemicu. Sebenarnya akar dari luka batin ya batu itu yang di dalam itu. Yang batu yang ada di dalam itu yang harus diambil sebenarnya. Dan penyembuhan luka batin kan yang batu itu harus diambil. Bukan kita melihat gejala-gejala itu. Begitu. Dan seringkali memang ketika kita telusuri memang gejalanya itu ada dalam diri manusia sendiri. Karena keyakinan dan pengharapan yang tidak tercapai itu. Begitu. Semoga saya bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Romo. Sudah jelas. Ya, terima kasih Romo. Ya, semoga menjawab yang ditanyakan Pak Prasetyo. Kita lanjut. Silakan Ibu Emilia. Selamat malam Romo, terima kasih Malam. Pak. Saya Emilia Fau dari Nias. Wah, Nias. Kemarin sempat ada gempa ya. Nias ya. Sudah lama Pak. Habis dari Bali itu kan gempanya mulai jalan dari Sumatera pelan-pelan. Saya dapat dari Twitter terus. Tapi Iya. mungkin tidak rasa. Iya. Ada Romo, ada. Tapi Ada tidak toh? terlalu kuat, iya. Tidak terlalu kuat toh? Iya, habis dari Bali itu tuh kan langsung berjalan dari Sumatera pelan-pelan turun dia. Romo, Oke, saya Ibu, tertarik tadi Romo pada saat Romo tadi menyampaikan tentang perjamuan dengan Tuhan Yesus dengan para muridnya saat makan. Artinya malam ini baru saya dengar bahwa di saat kita makan, saat itulah kita saling memaafkan. Itu barangkali buat keluarga kita, pasti ayah dan ibu dan anak-anak terjadi seperti itu. Kemudian saya pindah ke gereja. Kita kan juga menerima tubuh Kristus. Berarti di dalam gereja pasti kita bertemu dengan banyak orang. Pasti ada juga orang yang tersakiti karena saya. Lalu yang saya tanyakan, kalaulah saya sudah memaafkan diri saya sendiri, saya sudah memaafkan orang lain, sekarang pertanyaan saya, bagaimana saya merasakan orang lain itu telah memaafkan saya? Karena saya menyadari bahwa saya orang yang sering terlanjur ngomong, terlanjur menyakiti hati, ya saya tidak tahu menyakiti hati orang. Karena mungkin saat ini saya sudah terima bimbingan dari Romo malam ini, bagaimana orang lain atau saya merasakan bahwa orang lain telah melepaskan saya dari kesalahan-kesalahan saya ini. Demikian Romo, terima kasih. Ya. Oke, saya coba ini ya. Yesus bilang kalau ketika kamu mempersembahkan sesuatu dan kamu ingat dengan saudaramu, kamu pergi berdamai dulu dengan dia. Itu kan jawaban Yesus. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Ibu
pernah secara terus terang meminta maaf kepada mereka yang mungkin pernah kamu sakiti? Pertanyaannya di situ. Ya. Kalau kamu pernah memberikan minta maaf kepada mereka secara terbuka ya, datang langsung minta maaf gitu. Kalau mereka tidak terima ya urusan mereka. Kebiasaan di sini nggak ada tuh. Coba kau cari di sebelah sana. Oke, jadi pertanyaan saya itu apakah memang kita mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Tapi puncak mengampuni orang lain itu adalah kita ngobrol dengan orang itu. Puncaknya gitu. Kita bukan cuma berdoa atau tidak. Saya mendapat satu pelajaran baik dari uskup saya, Uskup Mandagi, Uskup Merauke. Dia bilang kepada saya begini, kalau ada orang benci kamu, kamu sapa dia. Ya. Kalau ada orang yang melukai kamu, kamu tahu memang orang itu menyebabkan kebencian kepada kamu, kamu sapa dia. Baru kamu sembuh. Ajak dia ngobrol. Bahkan kalau perlu ke rumah dia untuk ngobrol. Nah, pertanyaannya, apakah pernah melakukan itu secara terang-terangan, meminta maaf? Kalau sudah pernah melakukan itu dan dia tidak mau kasih maaf, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak urusan lagi. Karena saya sudah meminta, dia tidak mau kasih pengampunan, urusan dia. Ya tuh. Ya, jadi gini ya, kita jangan membuat hidup kita menjadi menderita karena orang lain. Orang lain bisa tidur nyenyak, bisa enak-enak makan, kita siksa sendiri sampai kita tidak bisa tidur. Namanya bodoh namanya. Kita jangan begitu ya. Ya. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang menyakiti kita, ya kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam doa. Ya. Dalam doa, ketemu dia sapa. Say hello. Nah, kalau dia mau terima tidak terima urusan dia. Yang penting saya sudah say hello. Ya mungkin begitu ya. Kita hidup, maka saya bilang hidup itu tergantung pakai kacamata apa. Kadang-kadang yang membuat manusia hidup menderita itu karena salah pakai kacamata. Gitu. Mungkin saya bisa menjawab ya. Baik, Romo, terima kasih. Ya. Baik, semoga bisa menjawab yang ditanyakan Ibu Emilia ya. Halo ya Bu ya. Ya, makasih ya Pak. Baik. Sudah jam 8.24 di sini. Sudah jam berapa, Romo, di sana? 10:30. Nah, 11 ya. Romo, kita lanjut. Mohon izin Romo untuk melanjutkan acara ya. Kita akan berdoa untuk Romo. Silakan, Pak Suraji. Allah tumpuan hidup kami. Yesus telah kau tampilkan sebagai teladan kebijaksanaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pandanglah kami umat-Mu yang sedang berhimpun di sini untuk bersembah sujud dan memuliakan-Mu, serta berdoa dan mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah disampaikan oleh Romo Agustinus Budiman MSc. Semoga firman-Mu meresap dalam hati kami, sehingga kami dapat memikul salib dan hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon berkat-Mu yang berlimpah bagi Romo Agustinus, kesehatan, kebahagiaan, sukacita dalam melaksanakan panggilannya. Terlebih-lebih, berilah roh kebijaksanaan, sehingga senantiasa mampu membimbing dan mengembalakan umat-Mu. Sertailah selalu Romo Agus dalam seluruh karya pelayanannya. Semoga Engkau senantiasa membimbing dan mendampinginya dalam semua tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan Pastor Agustinus Budiman ini, sehingga cinta kasih kerajaan-Mu dan sukacita semakin banyak dirasakan umat-Mu melalui kehadiran beliau. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, antarkanlah doa-doa kami kepada putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak pilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Baik, sebelum doa penutup, ada satu pengumuman bagi Ibu Bapak yang terkasih yang mau memberikan persembahan kasih. Untuk nomor rekening dan nama rekeningnya bisa dilihat di chat ya. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang memberikan persembahan kasih. Baik, kita akan tutup rangkaian acara malam hari ini dengan doa penutup dan doa berkat kepada Romo Augustinus. Kami minta tolong, Romo. Romo, suaranya belum. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur atas penyertaan-Mu kepada kami, khususnya firman yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Melalui firman-Mu itu ya Tuhan, kami sungguh mengetahui bahwa Engkau Bapa yang penuh dengan belas kasih serta marahim, yang senantiasa memberikan pengampunan kepada kami sebesar apapun dosa yang kami buat. Yang penting kami mau datang kepadamu dengan rendah hati dan mengakui segala dosa kami. Engkau pasti akan memberikan kerahiman-Mu bagi kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, belas kasih serta kerahiman, rahmat pengampunan-Mu jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kami perbuat di muka bumi ini. Semoga ya Tuhan, melalui belas kasih serta kerahiman-Mu, kami sungguh hidupi dan kami bagikan kepada saudara kami, dan kami sungguh menjadi pribadi yang sanggup mengampuni diri kami sendiri dan mengampuni orang lain. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan kepada seluruh anggota dari kelompok kerahiman ini. Semoga Kau memberkati kelompok ini ya Tuhan, anggota-anggotanya dengan kelimpahan kesehatan, rezeki, rahmat dan berkat, sukacita, kegembiraan dalam menjalani kehidupan, serta rahmat pelindungan yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Kami mohon penyertaan-Mu kepada mereka, dan kami mohon berkat-Mu turun berlimpah atas mereka semua. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo.